Saya sebelumnya ya bukan menanggapi, agak diskusi sama Bang Saud tadi soal teori kucing itu. Sama saya juga mau bertanya juga selain kematian. Oh, ya. Mas dan uang itu punya Don Rito. Kami juga mengundang pengacara Don Rito di sini tapi tidak bersedia hadir. Saya ingin bertanya Anda, bagaimana caranya rumahnya milik Bung Febri Adriansyah, ex Jampitsus, tapi ada uang ratusan miliar, hampir 1 triliun kalau dijumlahkan, bukan punya beliau. Bagaimana menjelaskan itu? Ya itu nanti masuk dalam pembuktian materialnya. Kan yang kita ajukan sebenarnya, oh ya tapi sebelum lupa saya tentang teori kucing dulu Pak. Boleh, silakan. Jadi teori kucing ini betul menurut beliau dalam sebuah konsep strategis. Kucing itu tidak penting warnanya apa. Yang penting dia bisa nangkap tikus, kan gitu ya Bang ya. Hanya problemnya sekarang kucing itu kalau tergantung warnanya juga gitu Bang. Ya, kalau warnanya tidak sesuai dengan selera, karena model-model warna-warna kucing itu bisa menentukan sikapnya juga Bang. Jadi mungkin Abang bisa tahu. Kadang-kala ini kan harus dengan komunikasi level tinggi karena beliau kan mantan intelijen. Jadi pahamlah maksud kucing itu warnanya bisa biru, bisa kuning, bisa merah, bisa hijau dan sebagainya. Tapi warna itu sekarang menjadi soal gitu loh. Nah kedua sebenarnya dalam pendekatan Chambliss teori itu ya termasuk dalam kasus ini kalau mau dikaitkan apakah teori jaring laba-laba itu Bang ya cukup mampu Bang? Yang selama ini sudah disebut sebagai metode-metode yang sophisticated, yang canggih, yang Bang Saud juga pada waktu memimpin juga menerapkan teori itu jaring laba-laba. Nah, saya lupa ya spider webs itu sebenarnya ingin menggambarkan bahwa semua hal itu bisa dijangkau dengan jaring itu. Hanya problemnya jaring itu kadang-kala tidak kuat, dia gampang putus. Nah itu yang saya ingin katakan, memang kadang-kala ini sangat kasuistis. Hampir dikatakan tidak ada solusi tunggal untuk menggunakan teori yang paling kuat ya. Karena bagaimanapun setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya dan juga dengan sistemnya. Nah saya sekarang ingin masuk sedikit pada soal upaya hukum yang sekarang ini kita ajukan. Yang paling penting sebenarnya ini ada soal Pak. Ada undang-undang baru, ya, ada undang-undang lama, ada undang-undang baru. Ada prinsip yang mengatakan bahwa itu lex posterior, hukum yang lama akan kalah dengan hukum yang baru. Tapi pada rezim yang sekarang, ya, rupanya ini kaitannya juga dengan tujuan keadilan, Pak. Tadi disampaikan oleh beliau-beliau ada seorang yang meninggal tanpa kejelasan kasusnya, kemudian ada kaitan dengan kasus-kasus semacam ini. Ini kan bukan rakyat bersuara aja, tapi suara keadilannya. Saya sebenarnya agak berpikir kalau hukumnya nggak selesai-selesai negara hukum ini kenapa nggak diganti aja jadi negara keadilan? Karena problem keadilannya itu yang. Nah, di dalam permohonan yang kita ajukan adalah soal keadilan. Pertama, aspek fairness. Ini karena banyak sekali pasalnya. Saya mungkin udah bersepakat dengan tim, mungkin nanti lebih exploringnya ada di proses pra-peradilan berjalan yang insya Allah kalau tidak ini minggu depan mungkin sudah mulai bersidang. Jadi yang pertama itu aspek keadilannya. Kalau ada perubahan atau pergeseran undang-undang, sekalipun undang-undang yang baru itu prinsipnya adalah yang diberlakukan, tapi kalau undang-undang yang baru itu justru memberatkan, maka ada prinsip yang namanya favor rix, ya. Mana yang paling menguntungkan di undang-undang itu, ya itu yang diterapkan. Tapi yang terjadi pada kasus Pak Febri, prosedur-prosedur yang dilakukan justru malah mengarah pada pelanggaran pada asas favor rix itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa betul seseorang itu boleh ditetapkan sebagai tersangka itu 2 kali atau lebih? Ya. 2 kali maksudnya? Ya, polisi. Satu diterapkan oleh kepolisian. Oke, yang ya, kedua oleh kejaksaan. Yang kedua oleh kejaksaan. Saya ingat ada prinsip yang namanya double jeopardy itu. Kalau di negara lain, kalau di perdata itu nebis in idem, kira-kira itu. Nanti akan ada perdebatan, oh ini belum masuk substansial, ini masih aspek. Bentar. Waktu itu kan sempat ramai itu karena dari kepolisian dialihkan
dialihkan ke kejaksaan, lalu kemudian Kapus Penkum waktu itu Pak Anang menyatakan bahwa statusnya kembali menjadi saksi, lalu kemudian dikoreksi menjadi tersangka. Ya. Itu nggak boleh, itu sebenarnya harus, kalau tersangka ya harus jadi saksi harusnya, nggak boleh tersangka lagi kalau dialihkan. Ya, ini yang Kecuali dilimpahkan ya, berbeda. Ya. Menurut Anda gimana? Jadi ada dokumen-dokumen memang yang diterbitkan dalam bentuk sprindik yang sampai hari ini secara existing itu ada 2 status tersangka itu. Nah ini yang sebenarnya dengan prinsip double jeopardy atau nebis in idem itu sebenarnya dilarang. Double jeopardy maksudnya double jeopardy pidana 2 kali dengan istilah pasal yang sama. Ya, kalau dalam pidana itu double jeopardy, kalau di dalam perdata itu nebis in idem. Jadi seorang tidak boleh dihadapkan. Ya, ada yang nanti memperdebatkan, oh itu nanti nunggu proses peradilannya, ya itu baru berlaku asas itu. Tapi menurut saya karena ini menyangkut CJS Criminal Justice System atau di depannya ditambah Integrated Criminal Justice System, kenapa tidak dari awal? Ya, kenapa dibiarkan kalau ada pelanggaran kemudian nanti saja perdebatannya di pengadilan? Nah, hal-hal semacam ini yang sudah sebenarnya dinafikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya apa betul proses upaya paksa, penyelidikan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya itu sudah memenuhi standar prosedural yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah ini memang dari dokumen-dokumen yang kita telisik atau yang kita lihat, sebenarnya kita bisa meneropong pasal-pasal yang ada, sebenarnya cukup banyak ini pasal-pasal yang ada kaitan dengan pelanggarannya. Tapi saya sudah bersepakat dengan teman-teman mungkin hal yang cukup fundamental saja, misalnya prinsip-prinsip yang dianut di dalam ICCPR itu dan baik di dalam pasal 15 ayat 1, pasal 49 ayat 1, ICCPR KUHP Jerman, dan ada beberapa perkara yang kita jadikan sebagai presiden. Sekalipun Indonesia itu nggak menganut binding for precedent, kita tidak mengikuti jurisprudensi secara ketat. Nah, di sini ada juga apa yang disebut dengan trading in influence, ya, dagang pengaruh itu, Bang. Nah, ini kita ingin lihat apakah penetapan tersangka ya dengan TAP nomor 3 TAP nomor 3 2026 itu yang di situ menyebutkan ini terjadi trading in influence. Menurut saya dokumen-dokumen ini sudah begitu konklusif. Ya, seolah-olah menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Padahal di dalam pasal 91 KUHP itu menegaskan penegak hukum siapapun tidak boleh menerapkan prinsip praduga bersalah itu. Nah, makanya ini sebenarnya bagian dari dekorasi dan fitur-fitur di dalam hukum acara pidana yang baru yang menjadi antisipasi dampak-dampak negatif dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, Undang-Undang nomor 8, saya jadi lupa itu, KUHP itu, ya, yang disebutkan sebagai masterpiece, ya. Dia sebagai karya agung, itu Bang tadi istilah. Tapi ternyata dalam praktek-prakteknya justru tidak menunjukkan proses yang agung. Nah, penetapan baik proses di polisian maupun di kejaksaan ya. Oke. Nah, yang paling berbahaya adalah trading in influence, karena sampai hari ini belum ada pasalnya. Belum ada memperdagangkan pengaruh. Iya, memperdagangkan pengaruh itu. Maka itu sebenarnya di dalam pertimbangan huruf C itu, ya betul hal tadi, Bang. Itu menegaskan dalam putusan pidana tahun 2019. Nah, yang tadi juga sudah dibincangkan oleh senior kita Bang Saud tentang delik asal itu, Bang. Apakah tindak pidana TPPU sebagai delik lanjutan, ya, sebagai delik lanjutan atau follow up crime, masa tidak ada delik asalnya? Ini common sense saja, ya kan, nalar saja. Setiap peristiwa, ya, setiap akibat, kalau pendekatan causa in effect atau causa mekanisme mengukur sebab akibat, setiap peristiwa pasti ada akibatnya dan ada penyebabnya.
Jadi pasti ada faktor pencetus, ya, dan ada faktor penentu. Nah, ini sebenarnya cara merasionalkan. Di sini nggak ada, maksudnya di mana? Ya, tiba-tiba ditegaskan begitu saja bahwa trading in influence sudah ada dan tindak pidana asalnya sudah ada di dalam tindak pidana TPPU. Nah, menurut saya ini tidak rasional. Ya, karena di dalam undang-undangnya termasuk yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal-pasal di dalam undang-undang TPPU khususnya ya